Selamat sore saudara-saudari. Sebelum kita memasuki kelas penggembalaan sore ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, mohon Tuhan berkati kelas penggembalaan sore ini. Mohon Tuhan memberikan kepada setiap kami roh wahyu, roh hikmat dan wahyu, agar setiap kami boleh mengenal, boleh mengerti, mengenai firman hayat, sehingga firman hayat bukanlah sekedar pengetahuan, tapi menjadi satu pengalaman yang hidup, persona yang berbicara di dalam diri setiap kami. Amin. Baik, saudari, saya mengajak saudari berkidung di Kidung 585. Izinkan saya share screen, saudari. Amin. Tuhan bicaralah saat ku tunggu, hatiku mendengar penuh harapan. Tuhan bicaralah sewaktu tenang, ku nampak wajah-Mu, terima tunjukmu. Firman yang Kau ucap, roh juga hayat, roti dari surga menyuplai rohku. Semua bagi Tuhan, bukan bagiku. Sukarela tunduk jadi milikmu. Tuhan bicaralah, jangan membisu. Rohku meneladan dapat firman-Mu. Firman-Mu yang kaya hatiku, hingga semua hasratku genang dalam-Mu. Firman disiram harum semerbak, untuk Kau nikmati, puaskan hatiku. Bicaralah saat ku tunggu, hatiku mendengar penuh harapan. Tuhan bicaralah sewaktu tenang, ku nampak wajah-Mu, terima tunjukmu. Firman yang Kau ucap, roh juga hayat, roti dari surga menyuplai rohku. Semua bagi Tuhan, bukan bagiku. Sukarela tunduk jadi milikmu. Tuhan bicaralah, jangan membisu. Rohku meneladan dapat firman-Mu. Firman-Mu yang kaya hatiku, hingga semua
Puji Tuhan. Amin. Sore ini kita akan memasuki pelajaran ke-7 dengan judul Firman Hayat. Mari saudari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-63. Mari kita baca bersama-sama saudari. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Melalui Injil Yohanes 6 ayat 63, kita dapat melihat bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Roh dan hayat. Hari ini, Kristus yang telah melalui penghidupan keinsanian, kematian, dan kebangkitan, telah menjadi roh itu, roh pemberi hayat. Bagi setiap orang yang telah percaya akan kematian penebusan Kristus dan kebangkitannya, maka roh itu telah masuk ke dalam orang yang telah percaya dan menjadi roh yang memberi hidup. Nah, roh yang memberi hidup ini, roh yang menyuplaikan hayat. Masuknya roh itu ke dalam kaum beriman adalah melalui kaum beriman itu mendengar firman Tuhan, yaitu perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana roh itu menyuplaikan hayat, saudari? Tentunya melalui perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Dari Yohanes 6 ayat 63 kita melihat bahwa perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan adalah roh dan hayat. Ini juga menunjukkan bahwa perkataan-perkataannya adalah perwujudan roh hayat. Istilah perkataan dalam Yohanes 6 ayat 63 di sini, istilah perkataan ini dalam Yohanes 6 ayat 63 di sini, dalam bahasa Yunani-nya adalah rema. Artinya perkataannya diucapkan seketika dan sekarang. Ya. Nah, firman rema ini yang adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus inilah yang menyuplaikan hayat. Dalam pengalaman kita, roh itu hidup, roh itu juga real. Tetapi roh itu sendiri sangat misterius, tidak terjamah, sulit dipahami orang, bahkan oleh kita sendiri pun sulit untuk menjelaskannya. Tetapi melalui perkataan Tuhan Yesus itu, roh itu menjadi konkret, menjadi nyata, dapat dipahami, dapat dialami. Itu sebabnya Tuhan Yesus melalui perkataannya menunjukkan bahwa dia perlu menjadi roh agar bisa menjadi pengalamannya real bagi kita, yaitu menjadi hayat kepada manusia. Kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 16, nah kita juga bisa baca bersama-sama saudari, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kini Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus adalah roh pemberi hayat. Dan roh ini ada di dalam perkataannya, diwujudkan dalam perkataannya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63 tadi. Begitu kita menggunakan roh kita, melatih roh kita untuk menerima perkataannya yang adalah firman rema, maka kita akan mendapatkan roh hayat itu. Perkataan rema inilah perkataan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, jadi kita dapat memiliki pertumbuhan rohani yang sehat, pertumbuhan rohani yang tepat. Itu sebabnya sangat perlu bagi kita untuk mengenal Alkitab, yaitu
pengenalan terhadap firman Tuhan yang di luar, yang tercatat. Ya, firman Tuhan yang di luar yang tercatat tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab di tangan kita. Orang Kristen yang benar harus imbang dalam kedua sisi ini, yaitu perlu dipenuhi oleh Roh Kudus yang di dalam, yaitu pembicaraan firman rema, dan juga mengenal Alkitab yang di luar. Nah, pengenalannya sedemikian, yang seimbang sedemikian, barulah kita ini bisa mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan tepat. Itu sebabnya tidak seorang pun dapat mengenal Tuhan dengan baik tanpa mengenal Alkitab. Seperti yang telah kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di atas. Di sini juga ada, sorry ya, di sini juga tertulis. Bentar. Nah, di sana dikatakan, seluruh kitab suci yang diilhamkan, yaitu yang dihembuskan Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan seluruh tulisan, seluruh kitab suci dalam Alkitab adalah firman Allah, adalah tulisan yang diilhamkan Allah, adalah hembusan Allah. Nah, karena firman Allah adalah hembusan Allah, maka firman-Nya adalah roh, firman-Nya adalah pneuma. Amin. Nah, dengan demikian, saudari, kita bisa memahami, bisa tahu bahwa roh itu adalah esensi, substansi dari Alkitab. Karena roh itu adalah esensi, substansi dari Alkitab, maka firman yang tertulis yang ada di tangan kita hari ini adalah perwujudan Allah Sang Roh. Karena Allah adalah roh, maka firman Tuhan yang tertulis di tangan kita adalah perwujudan Allah Sang Roh. Alkitab yang adalah firman Allah sebagai perwujudan Allah Sang Roh, Alkitab ini juga adalah perwujudan Kristus. Karena dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 mengatakan bahwa nama Kristus adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah yang hidup. Nah, firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, adalah perkataan yang dihembuskan oleh Allah. Ketika kita membaca Alkitab dan menjamah esensi substansi dari Alkitab, maka firman yang tertulis ini akan menjadi perkataan firman rema, firman Allah yang hidup yang menyuplai. Perkataan firman rema ini sesungguhnya adalah perwujudan dari roh hayat. Roh hayat ini adalah hayat kekal, seorang persona yang kini telah berhuni di dalam setiap kaum beriman. Hayat kekal yang berhuni dalam setiap kaum beriman, persona ini adalah persona yang selalu terus-menerus berbicara dan berkata-kata. Nah, pembicaraannya, perkataannya tidak hanya berkuasa menelan maut, tetapi juga membawakan suplai hayat. Karena dalam Alkitab mengandung kebenaran ilahi, maka kebenaran ilahi yang disuplaikan oleh hayat ini melalui perkataannya dapat menggantikan kesia-siaan, yaitu perkara tanpa Kristus, menggantikan kebobrokan, yaitu kemerosotan moral, menggantikan dengan apa? Dengan semua realitas kekayaan ilahi yang terdapat dalam Alkitab. Amin. Nah, suplai kebenaran ilahi oleh, bentar. Nah, suplai kebenaran oleh hayat kekal ini adalah melalui apa? Melalui perkataan firman rema yang adalah perkataan roh itu. Nah, kebenaran ilahi yang disuplaikan oleh hayat kekal ini, yang adalah realitas kekayaan ilahi, sebenarnya adalah terang dan wahyu ilahi.
yang terdapat dalam Alkitab yang tertulis yang ada di tangan kita. Nah, seseorang yang telah mendapatkan terang dan wahyu ilahi yang terdapat dalam Alkitab, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan kebenaran ilahi ini, yang adalah realitas kekayaan ilahi ini. Nah, dengan demikian, Alkitab tidak hanya dapat menyingkirkan kekacauan, tapi juga menjadi dasar untuk melawan maut, kebobrokan, dan kemerosotan dalam hidup gereja. Amin. Baik. Nah, bagaimana firman yang tertulis ini dapat menjadi firman yang hidup, yang memberikan terang dan wahyu ilahi? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa Tuhan adalah firman yang hidup. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan adalah firman yang hidup? Nah, pastinya adalah melalui Alkitab, melalui firman yang tertulis yang hari ini ada di tangan kita. Nah, melalui firman yang tertulis ini, nah kita dapat lihat ya, dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah firman Allah yang hidup. Demikian juga dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 juga menjelaskan bahwa firman Allah yang telah menjadi manusia, manusia Yesus ini adalah diri Allah sendiri. Dan melalui perkataan firman Allah ini, yang telah menjadi manusia Yesus ini, segala sesuatu, yaitu alam semesta, termasuk kita, telah dijadikan, telah diciptakannya. Nah, firman Allah ini adalah Allah yang hidup. Firman Allah ini adalah persona yang hidup. Persona yang berbicara. Itu sebabnya, saudari, melalui firman Allah yang berbicara kepada kita ini, maka kita dapat mengenal Allah yang hidup. Pengalaman mengenal Allah yang hidup ini memberitahu kita bahwa firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang hidup. Firman yang tertulis harus menjadi satu dengan firman yang hidup ini, yang adalah diri Kristus. Karena firman yang tertulis menjelaskan kepada kita firman yang hidup ini. Amin. Nah, bagaimana firman yang tertulis ini dapat menjelaskan firman yang hidup ini pada kita? Bagaimana proses firman yang tertulis ini dapat menjadi firman yang hidup? Prosesnya adalah ketika kita membaca Alkitab dengan mata kita dan memahaminya secara spontan dengan pikiran kita, nah, kita harus mulai menanggapinya dengan menggunakan roh kita, memakai roh kita, melatih roh kita. Dengan demikian, saudari, roh kita akan menerjemahkan, mentransfer firman yang tertulis menjadi firman yang hidup, yang adalah diri Kristus sendiri. Dengan demikian, saudari, kita akan benar-benar seperti orang yang makan, menyantap masakan, makanan yang ada di dalam suatu pesta. Nah, kalau kita membaca firman, tentunya kita akan menyantap, berpesta, makan diri Tuhan melalui pembacaan firman. Firman yang tertulis ini akan menjadi firman yang hidup, diwahyukan ke atas diri kita. Nah, pewahyuan ini adalah diri Kristus itu sendiri, yang adalah firman yang hidup. Dengan demikian, saudari, Kristus dan Alkitab yang kita baca akan menjadi satu dalam pengalaman kita. Maksudnya, ketika kita membaca Alkitab kita akan mendapatkan Kristus. Pengalaman akan Kristus kita dapatkan melalui kita membaca Alkitab. Ini adalah pengalaman kita. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, melalui kita memakai roh kita, maka ada jalan bagi kita untuk menikmati diri Tuhan. Amin. Ya. Melalui kita membaca Alkitab dengan menggunakan roh kita, melatih roh kita. Nah,
untuk menerjemahkan ya, untuk menerjemahkan atau mentransfer firman yang tertulis menjadi firman yang hidup, maka firman Tuhan yang tertulis itu akan menjadi roti hayat bagi setiap kaum beriman, bagi kita. Nah, cerita ini sama seperti bagaimana hayat jasmani kita memerlukan suplai dari makanan jasmani kita. Melalui bagaimana caranya? Ya, melalui kita mengambil makanan yang ada di atas meja, kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui kita makan. Begitu juga dengan hayat rohani kita, juga memerlukan suplai makanan rohani. Makanan rohani ini hanya bisa disediakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Untuk ini, saudari, kita harus menerima firman Allah itu sebagai makanan rohani dan memakannya. Harus menerima firman Allah sebagai makanan rohani kita dan memakannya. Nah, organ itu bisa menerima firman Allah sebagai makanan rohani dan memakannya adalah dengan menggunakan roh kita. Gitu ya. Nah, bahkan di kitab Ayub sendiri katakan, Ayub pasal 23 katakan bahwa firman dari Alkitab ini lebih penting dari makanan jasmani kita. Jika kita ingin firman Tuhan dapat menjamah roh kita dan menjadi hayat kita, seperti yang telah kita sebutkan di depan tadi, kita perlu menggunakan roh kita. Hal menggunakan roh ini, sorry ya, tidak berhubungan dengan pikiran kita. Bila hanya berhubungan dengan pikiran kita, maka firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan teologis. Itu tidak akan menjadi hayat bagi kita. Jadi hanya pengetahuan saja di pikiran kita. Itu ya, hanya tahu ya, tapi belum tidak menjadi suplai bagi kita, gitu ya, tidak menjadi hayat bagi kita. Tapi Tuhan mengatakan bahwa perkataannya adalah roh dan hayat. Nah, jika kita hanya mendengar firman Tuhan sebagai pengetahuan saja, firman Tuhan tidak akan menghasilkan hayat. Kenapa? Karena hasil dari pengetahuan adalah maut. Perasaan maut ini adalah perasaan yang tidak nyaman di batin, tidak hidup, mati, tidak punya tenaga karena mati. Itu ya. Nah, tidak ada damai sejahtera. Sebaliknya jika kita mendengarkan firman Tuhan sebagai roh dan hayat, melalui melatih roh kita, menggunakan roh kita, hasilnya adalah damai sejahtera dan kepastian di batin. Puji Tuhan, saudari ya. Kita telah melihat betapa mustikanya Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, yang ada di tangan kita hari ini. Meskipun bagi orang yang tidak percaya, sebagian dari isi Alkitab adalah hanyalah catatan sejarah. Sebagian lagi tulisan-tulisan yang sulit dipahami. Tetapi bagi kita, melalui kita melatih menggunakan roh kita, maka firman yang tertulis ini dapat menjadi firman rema yang menyuplaikan segala kekayaan ilahi dan hayat kepada kita. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, semoga melalui pewahyu demikian, saudari, Tuhan merahmati pelatihan kita. Gitu ya. Nah, kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk menggunakan roh kita. Ya, setiap saat, gitu ya, jadi kita bisa berlatih untuk kembali ke dalam roh kita, bersekutu dengan Tuhan. Nah, dengan demikian, saudari, hari-hari kita itu akan menjadi sangat limpah dengan perkataan firman rema, suplai hayat yang sedemikian, wahyu terang yang sedemikian, membawa kita bagaimana, saudari, menjadi orang yang bertumbuh, yaitu mengenal Allah dengan tepat, mengenal Allah dengan benar. Puji Tuhan. Persekutuan saya sampai di sini, saudari. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa, saudari. Amin. Mengucap syukur padamu, Tuhan, bahwa kami boleh mengenal diri-Mu sebagai firman hayat. Oh, biarlah kami setiap hari terus berlatih menggunakan roh kami ketika kami datang kepada firman-Mu. Oh, firman yang tertulis, yang adalah hembusan Allah. Oh, Tuhan, melalui kami menggunakan roh kami, menjamah roh yang ada di dalam tulisan ini, kami boleh semakin mengenal Dikau sebagai firman yang hidup. Topang pelatihan kami setiap hari dalam kami membaca firman,
dengan melatih roh kami. Agar setiap firman yang kami baca, dari firman yang tertulis ini, boleh menjadi firman rema di dalam diri kami. Yang firman yang menerangi kami, yang memberikan kepada kami wahyu dan terang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, persekutuan saya sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali di kelas yang berikutnya, yaitu kelas pelajaran kebenaran. Persekutuan saya berdiri sampai di sini, saudari. Saya stop share ya, saudari ya. Puji Tuhan. Amin.